Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Khadijah dengan NIM 2110306053. Di sini saya akan menjelaskan kelainan mengenai yaitu bibir sumbing. Setelah saya melakukan wawancara kepada anak yang mengalami bibir sumbing ini, anak ini bernama Ica. Dia ini lahir pada 2008, dan setelah saya wawancari dia dan juga ibu dari si Ica ini, berdasarkan wawancara yang saya lakukan, Ica ini mengidap bibir sumbing itu dari ketika dia bayi. Saya bertanya kepada ibu si Ica, apakah ibunya ada kendala saat hamil Ica ini, tapi ibu Ica ini menjawab bahwasannya tidak ada kendala yang dia alami ketika dia hamil gitu. Dia hamil Ica ini seperti hamil-hamil lain-lainnya gitu. Mungkin menurut saya bibir sumbing ini adalah suatu bukaan atau belahan yang terjadi pada bibir bagian atas, langit-langit mulut, atau keduanya. Kondisi ini terjadi ketika struktur wajah yang berkembang pada bayi dalam rahim tidak menutup sepenuhnya. Selain itu, menurut saya kondisi ini salah satu cacat lahir yang paling umum terjadi. Kelainan ini juga sering terjadi karena heterosaliasi, tetapi juga terkait dengan banyak kondisi atau sindrom genetik yang diturunkan. Kalau penyebab dari bibir sumbing ini sendiri itu mungkin karena beberapa kondisi. Namun pada bayi keadaan kondisi ini penyatuan tidak terjadi atau hanya terjadi sebagian sehingga membentuk celah. Faktor yang bisa menyebabkan risiko bibir sumbing ini menurut saya mungkin bisa jadi dari riwayat kesehatan keluarga. Mungkin orang-orang yang memiliki kondisi ini berisiko mewariskan pada keturunannya gitu. Dan juga yang kedua yaitu paparan zat tertentu selama kehamilan. Kondisi ini lebih mungkin terjadi pada wanita hamil yang merokok, minum alkohol atau minum obat tertentu, atau terkena paparan dari orang yang merokok. Yang ketiga mungkin memiliki diabetes, yaitu wanita yang diagnosis mengidap diabetes sebelum kehamilan lebih berisiko memiliki banyak dengan kondisi ini. Obesitas selama kehamilan, bayi yang lahir dari ibu yang mengalami kegemukan mungkin memiliki peningkatan risiko bibir sumbing dan langit-langit mulut sumbing. Mungkin bibir sumbing ini banyak terjadi pada anak-anak bayi, mungkin ketika ada kesalahan dari si ibu saat hamil, mungkin karena banyak terkena paparan sinar rokok atau kekurangan nutrisi, sehingga anak itu bibirnya itu tidak berkembang secara baik ketika si bayi ini masih dalam kandungan si ibu. Karena pada normalnya proses penyatuan tersebut terjadi pada trimester pertama kehamilan. Jadi ketika anak dalam trimester kehamilan dalam kandungan, jadi disitulah terjadi penyatuan dari jaringan pada bibir atau langit mulut pada janin sehingga terbentuklah bibir sempurna. Tapi berbeda dengan anak yang bibir sumbing ini, ketika dia pada trimester pertama kehamilan, bibirnya itu tidak sempurna menyatunya karena terbentuknya celah karena sebab-sebab yang terjadi tadi gitu. Kalau menurut saya bibir sumbing ini mungkin tidak dapat disembuhkan atau mungkin bisa disembuhkan dengan operasi untuk memperbaiki bibir, langit mulut, serta gusi si bayi gitu. Tapi menurut banyaknya yang saya baca, literatur yang saya baca, banyak keadaan tubuh faktor penyebab bibir sumbing ini pada bayi adalah faktor keturunan atau genetik. Seringkali orang tua yang mengalami cleft lip atau menurunkan keadaan ini kepada anaknya, walaupun jarang, gen dari kakek maupun nenek juga bisa diturunkan, sehingga kemungkinan anak ini mengalami bibir sumbing dari orang tua atau dari nenek dan kakek ini mungkin
ada, tapi mungkin memang tidak besar, tapi kemungkinannya itu ada gitu. Mungkin kita lihat setelah wawancara saya dengan seorang dokter mengenai bibir sumbing ini. Yang pertama itu bibir sumbing ini merupakan kelainan bawaan yang ditandai dengan adanya celah pada bibir. Celah tersebut bisa muncul di tengah, kanan, atau bagian kiri bibir, atau bibir sumbing ini seringkali disertai dengan munculnya celah di langit-langit mulut yang dinamakan dengan langit-langit sumbing. Kalau menurut sang dokter, proses pembentukan jaringan bibir janin rumahnya terjadi pada trimester pertama kehamilan. Namun pada bayi dengan bibir sumbing, proses tersebut tidak terjadi secara sempurna, sehingga terbentuk celah di satu atau kedua sisi bibir. Selain itu, bayi dengan bibir sumbing juga dapat memiliki kelainan genetik lain. Kalau menurut sang dokter, penyebab bibir sumbing ini terjadi ketika jaringan yang membentuk bibir janin tidak menyatu secara sempurna. Penyebabnya belum diketahui pasti, tetapi ada faktor-faktor akibat kombinasi lingkungan dan genetik yang menyebabkan terjadinya bibir sumbing ini ketika si bayi masih dalam kandungan ibu. Yang pertama, sang ibu terpapar asap rokok selama hamil, baik sebagai perokok aktif maupun pasif. Yang kedua, mengkonsumsi minuman beralkohol saat hamil. Yang ketiga, mengalami obesitas selama hamil. Yang ketiga, menderita diabetes sebelum hamil. Yang kelima yaitu mengalami kekurangan asam folat selama kehamilan. Yang kelima, mengkonsumsi obat-obat tertentu seperti topiramate, asam valproat, kortikosteroid, retinoid, dan betoreat dan selama kehamilan. Mungkin ada pun dari gejala bibir sumbing ini, menurut sang dokter yaitu pembentukan bibir sumbing terjadi pada usia kehamilan 4-7 minggu, sedangkan langit-langit mulut akan terbentuk di antara minggu ke-6 hingga ke-9. Gangguan pada proses tersebut bisa menyebabkan terbentuknya celah pada bibir atau langit-langit mulut. Tanda yang umum nampak pada bibir sumbing adalah: yang pertama, celah di bibir bagian atas atau di langit-langit mulut yang bisa terjadi di salah satu sisi atau kedua sisi. Yang kedua, celah yang terlihat seperti sobekan kecil. Yang ketiga, perubahan bentuk hidung akibat celah yang terbentuk di bibir atau mulut. Yang kelima, yaitu gangguan pertumbuhan gigi dan susunan gigi. Adapun pengobatan yang bisa dilakukan menurut sang dokter mengenai bibir sumbing ini yaitu itu ada operasi. Namun tujuan dari operasi ini adalah untuk memperbaiki supaya si penderita bibir sumbing ini lebih mudah untuk makan dan minum, berbicara dan mendengar, memperbaiki penampilan wajah si anak supaya dia tidak merasa malu ketika dia berinteraksi dengan lingkungan dan juga teman-temannya. Metode penanganan yang dapat berupa operasi yang dilakukan secara bertahap. Yang pertama yaitu persiapan sebelum operasi, yang mana si dokter harus menyiapkan alat-alat yang harus digunakan dalam operasi. Yang kedua itu tahapan operasi, yang mana operasi bibir sumbing ini terbagi dalam 2 tahapan. Yang tahapan pertama bertujuan untuk memperbaiki bibir sumbing dan menutup celah bibir, yaitu operasinya umumnya dilakukan saat bayi berusia antara 3-6 bulan. Pada operasi tahap kedua, dokter akan membuat sayatan di kedua sisi celah dan membuat lipatan jaringan yang kemudian disatukan dengan cara dia jahit. Setelah itu, dokter akan melakukan operasi tahap kedua pada langit-langit sumbing. Tujuan operasi ini yaitu untuk menutup celah dan memperbaiki langit-langit mulut, mencegah penumpukan cairan di telinga tengah, serta membantu perkembangan gigi dan tulang wajah. Pada operasi tahap kedua, dokter akan membuat sayatan di kedua sisi celah dan menata ulang posisi jaringan dan otot langit-langit mulut, kemudian jahit. Operasi langit sumbing ini bisa dilakukan saat bayi berusia 6-18 bulan. Setelah itu, operasi dilanjutkan untuk langit-langit sumbing dapat dilakukan ketika anak sudah berusia 8-12 tahun. Operasi dilanjutkan dengan mencangkok tulang untuk langit-langit agar mendukung struktur rahang atas dan artikulasi bicara. Selain ada operasi, juga ada pengobatan tambahan untuk si penderita bibir sumbing ini. Misalnya, yaitu memberikan terapi atau pengobatan tambahan yang jenisnya akan disesuaikan dengan kondisi pasien. Metode pengobatan yang bisa diberikan adalah pengobatan untuk infeksi telinga, perawatan ortodontik seperti pemasangan kawat gigi, terapi bicara, pemasangan alat bantu dengar, pelatihan cara memberi makan atau menggunakan alat makan khusus, dan terapi dengan psikolog.
Baiklah, mungkin sedikit itu penjelasan saya mengenai bibir sumbing menurut pendapat saya, wawancara yang telah saya lakukan dan menurut pendapat dokter yang sudah saya lakukan. Baiklah, sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.